Maka subuh kali ini kita bahas tentang menjamak sholat. Maaf suara saya agak serak ya, karena tadi malam cukup panjang perdebatannya ya. Hadis yang ke-32 dari Anas, jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar. Setelah itu beliau akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih condong ke barat, maka beliau akan terlebih dahulu sholat zuhur, baru kemudian menunggang untanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya apa? Jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, artinya adalah sebelum waktu sholat zuhur, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar. Setelah itu beliau akan singgah sebentar. Artinya kalau beliau berangkat sebelum zuhur, maka sholat zuhurnya diakhirkan atau dijamak dengan sholat asar. Tapi kalau beliau berangkat setelah masuk waktu zuhur, maka yang beliau lakukan adalah sholat zuhur terlebih dahulu, bukan menarik sholat asar ke depan, tapi beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru berangkat. Enggak ditarik sholat asarnya ke depan, tapi beliau sholat zuhur, walaupun beliau tahu bahwa ini akan perjalanan yang panjang, tapi beliau tidak menarik sholat zuhurnya ke depan. Tapi kalau beliau berangkatnya sebelum zuhur, maka zuhurnya ditarik ke belakang. Ini arti hadisnya, makna hadisnya. Artinya apa? Pertama adalah waktu beliau berangkat, beliau kan belum safar, walaupun sudah merencanakan untuk berangkat melakukan perjalanan, maka pada saat itu beliau tidak menarik sholat asar ke depan, tapi tetap sholat zuhur, kemudian setelah itu baru nanti beliau berhenti pada waktu sholat asar ya. Jadi bukan berarti kalau setelah zuhur kemudian nggak apa-apa deh nanti dijamak saja dengan asar, nggak boleh ya, bukan begitu caranya. Waktu masuk sholat zuhur, maka sholat zuhur dulu, sholat zuhur dalam keadaan biasa. Beliau karena belum musafir, maka setelah itu beliau akan melakukan sholat asar di perjalanan. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-33 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, yaitu ketika ia dimintai tolong oleh beberapa kerabatnya yang ia semangat sekali dalam berjalan sampai tertinggal waktu sholat maghrib hingga hilang mega di ufuk timur. Tidak lama kemudian Ibnu Umar singgah sebentar, lalu menjamak sholat maghrib dan sholat isya-nya. Usai sholat, Ibnu Umar memberitahu kepada keluarganya bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang sama ketika asyik berjalan. Ini merupakan dalil kalau tadi zuhur dengan asar, maka ini dalil mengatakan menjamak sholat itu bisa dengan maghrib dan isya ya. Kalau terlupakan atau tersibukkan atau dalam betul-betul tidak dalam perjalanan ya, dalam perjalanan sehingga beliau melakukan sholat maghrib dan sholat isyanya pada waktu yang bersamaan. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Kita lanjutkan. Dari Mu'az radhiyallahu anhu,
bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nah, diperhatikan ya. Ini hadis tentang jamak takdim ya, jamak takdim artinya menarik ke depan. Kalau tadi dua hadis cerita adalah menarik ke belakang ya. Hadis ini menjelaskan bahwa ini bisa ditarik ke depan, tetapi dengan catatan bahwa Nabi saat itu sudah berada dalam keadaan safar ya. Dari Mu'az radhiyallahu an bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk ya. Artinya Rasulullah berada pada masa perang Tabuk. Rasulullah tidak melakukan jamak takdim di awal perjalanan, tapi memang Rasulullah melakukan jamak takdim pada saat beliau sudah berada di dalam perjalanan. Itu artinya apa? Artinya adalah semua jamak itu dilakukan dalam perjalanan, dalam proses perjalanan ya. Kalau kita membahas masalah qasar kemarin, bahkan sudah sampai pun itu masih disunahkan untuk mengqasar sampai beberapa hari ke depan. Karena Rasulullah mencontohkan, tetapi beda dengan jamak. Jamak itu hanya dilakukan dalam perjalanan. Setelah sampai enggak lagi. Jadi dari Mu'az radhiyallahu an bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nah, hadis yang ke-35 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, demi zat yang ada Tuhan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat kecuali pada waktunya, kecuali 2 sholat saja. Beliau pernah menjamak sholat zuhur dan asar ketika berada di Arafah, dan juga sholat maghrib dan isya yaitu di Muzdalifah. Dari hadis ini, dari hadis Ibnu Mas'ud ini tergambarkan bahwa Rasulullah itu dalam masa hidupnya itu selalu sholat pada waktunya. Jadi di dalam hadis ini tergambar bahwa jamak itu dilakukan oleh Rasulullah sedikit sekali, jarang sekali, hanya betul-betul dalam keadaan terdesak, dalam keadaan safar. Berbeda halnya dengan qasar. Qasar Rasulullah sudah sampai pun di tujuan pada waktu penaklukan kota Mekah. Rasulullah pernah beberapa hari berada di kota Mekah, dan selama berada di kota Mekah, walaupun tidak dalam perjalanan, beliau melakukan qasar, tapi tidak jamak ya, dan tidak jamak. Jadi ini bedanya antara qasar dengan jamak. Kalau qasar itu kan meringkas ya, dari 4 menjadi 2. Kalau jamak menggabung. Nah, kalau qasar itu telah sampai pun di tujuan, tapi masih beberapa hari dalam perjalanan, masih beberapa hari di tempat tujuan dan tidak berniat panjang, maka selama itu disunahkan untuk melakukan qasar. Tapi kalau jamak hanya dilakukan dalam proses perjalanan dari A menuju kota B. Selama perjalanan dari A menuju kota B, disitulah jamak.
sampai di kota B, walaupun hanya 1 hari atau 2 hari berada di kota B, tidak lagi menjamak, tapi mengqashar disunahkan. Ya, mengqashar disunahkan kalau dia sholat munfarid, tapi menjamak tidak lagi boleh. Jamak itu hanya dalam proses dari kota A ke kota B atau dari kota B ke kota A. Jadi kita kadang-kadang menyamakan antara jamak dan qashar. Udahlah pokoknya jamak ya qashar, atau pokoknya qashar ya jamak gitu kan. Tidak. Jamak dan qashar itu 2 hal yang berbeda. Bukan satu, bukan sama. Kalau qashar berarti otomatis jamak, enggak. Atau jamak otomatis qashar, enggak. Ya. Jadi kalau jamak ya itu dalam perjalanannya, kalau qashar masa musafirnya. Ya. Menjamak sholat karena uzur dan safar. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali boleh menjamak sholat antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya, baik takdim ataupun takhir. Nah, tapi ini 3 mazhab. Kalau kemarin kita lihat mengqashar, keempat imam mazhab itu sepakat mengqashar itu adalah sesuatu sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi untuk menjamak mereka berbeda pendapat. 3 mazhab mengatakan, Maliki, Syafi'i dan Hambali boleh dengan catatan terpenuhi persyaratannya, ya, terpenuhi persyaratannya, maka boleh menjamak dalam perjalanan itu. Tetapi di dalam mazhab Hanafi tidak boleh menjamak 2 sholat karena uzur atau safar. Jadi di dalam mazhab Hanafi enggak ada itu sholat menjamak itu, walaupun dia dalam keadaan uzur ataupun dalam keadaan safar, maka tidak ada menjamak itu di dalam mazhab Hanafi. Tapi di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa boleh kalau syarat menjamaknya terpenuhi. Mazhab Hanafi tidak membolehkan walaupun dalam keadaan safar ataupun walau dalam keadaan uzur. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang betul-betul dalam keadaan kritis atau dalam keadaan tertentu yang mendesak beliau melakukan jamak. Sehingga di dalam mazhab Hanafi menjamak itu tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau di kalangan kita mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali boleh kalau menjamak itu terpenuhi persyaratannya.